Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Namuliana. Pada video pembelajaran kali ini saya masih akan membahas tentang materi matematika di kelas 12, yaitu tentang kesebangunan. Simak video ini sampai dengan selesai agar kalian mengerti, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan seperti like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Subbab 4.2 Kesebangunan. Sebuah kisah matematikawan Yunani yaitu Thales saat berlibur di Mesir. Matematikawan Yunani ini yaitu Thales menghitung ketinggian piramida besar. Menurut cerita legenda, Thales menempatkan sebuah tiang di ujung bayangan piramida dan menggunakan segitiga yang sebangun untuk menghitung ketinggian piramida tersebut. Pengukuran ini melibatkan beberapa nilai pendekatan karena ia tidak dapat mengukur jarak di titik yang tepat di bawah puncak piramida ke ujung bayangan. Nah, gambar ini dapat menjelaskan metodenya. Ayo mengamati. Untuk memahami konsep kesebangunan bangun datar, mari kita amati beberapa informasi di bawah ini. Nah, pada gambar ini terdapat perbandingan antara dua bangun yang tidak sebangun dan yang sebangun. Pada gambar pertama kita lihat di sini ada segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS, di mana pada informasi ini dijelaskan bahwa kedua segi 4 ini tidak sebangun. Kemudian pada gambar kedua juga terdapat segi 4 ABCD dan segitiga PQR, di mana pada informasi ini juga diberikan bahwa kedua bangun tersebut tidak sebangun. Kemudian kita perhatikan pada gambar ketiga, di sini ada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Di informasi ini dikatakan bahwa kedua bangun ini yaitu segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH adalah dua bangun yang sebangun. Selanjutnya pada gambar keempat, di sini juga terdapat segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS, di mana kedua bangun tersebut ternyata tidak sebangun. Lantas, seperti apakah definisi dari dua bangun yang sebangun? Mari kita identifikasi bagaimanakah dua bangun yang sebangun itu. Ayo mengidentifikasi. Dari beberapa informasi tersebut, mari kita identifikasi kesebangunan bangun datar. Dari beberapa informasi tadi yang telah diberikan, saya mengambil satu contoh dua bangun datar yang sebangun, seperti yang ada pada gambar. Di sini ada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH yang sebangun. Nah, dari sini kita akan mengidentifikasi apakah kesebangunan dari bangun datar tersebut. Untuk itu kita harus menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut pada dua bangun datar tersebut? Nah, kita cek pada segi 4 ABCD dengan segi 4 EFGH. Di sini ada titik A atau titik sudut A yang berkorespondensi dengan titik sudut E. Kemudian titik sudut B yang berkorespondensi dengan titik sudut F.
titik sudut C yang berkorespondensi dengan titik sudut G, dan titik sudut D yang berkorespondensi dengan titik sudut H. Sehingga jawabannya adalah ya, ada. Kita melangkah ke pertanyaan 2. Jika ada korespondensi, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini kita lihat bahwa sisi AB itu berkorespondensi dengan sisi EF. Dan dituliskan sisi AB berkorespondensi dengan sisi EF. Kemudian sisi BC yang berkorespondensi dengan sisi FG, dan dituliskan sisi BC berkorespondensi dengan sisi FG. Selanjutnya sisi CD yang berkorespondensi dengan sisi GH, dan dituliskan sisi CD berkorespondensi dengan sisi GH, dan sisi AD yang berkorespondensi dengan sisi EH, dan dituliskan sisi AD berkorespondensi dengan sisi EH. Selanjutnya bagaimana untuk sudut-sudutnya? Kita lihat bahwa sudut A berkorespondensi dengan sudut E, sudut B berkorespondensi dengan sudut F, kemudian sudut C berkorespondensi dengan sudut G, serta sudut E berkorespondensi dengan sudut H. Dan dituliskan seperti ini ya. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Tuliskan semua rasio dari pasangan sisi yang bersesuaian. Apakah nilai rasionya sama? Rasio yang dimaksud adalah perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian. Mari kita lihat di sini ada sisi AB yang bersesuaian dengan sisi EF, sehingga rasionya bisa dituliskan sisi AB per sisi EF. AB panjangnya di sini adalah 9, kemudian EF panjangnya 12, sehingga dituliskan 9 per 12. Dan jika disederhanakan, ini 9 dibagi dengan 3 itu 3, dan 12 dibagi dengan 3 itu hasilnya 4. Selanjutnya sisi AD yang bersesuaian dengan sisi EH, sehingga dituliskan sisi AD per sisi EH. AD panjangnya adalah 6 cm, kemudian EH panjangnya adalah 8 cm, sehingga jika disederhanakan hasilnya adalah 3 per 4. Selanjutnya adalah sisi CD yang bersesuaian dengan sisi GH, sehingga dituliskan sisi CD per sisi GH. CD di sini panjangnya adalah 7,5 cm dan sisi GH adalah 10 cm, sehingga tuliskan 7,5 per 10. Jika disederhanakan, ini masing-masing dibagi 2,5, hasilnya adalah 3 per 4. Selanjutnya sisi BC per sisi FG. Nah, sisi BC di sini itu panjangnya adalah 6, sama dengan sisi AD. Kemudian sisi FG ini adalah panjangnya 8, sehingga dituliskan 6 per 8.
Dan jika disederhanakan, masing-masing dibagi 2, 6 bagi 2 itu 3, dan 8 bagi 2 itu hasilnya 4, sehingga hasilnya 3/4. Dari sini kita dapat melihat bahwa rasio dari pasangan sisi yang bersesuaian adalah sama, yaitu nilainya 3/4. Selanjutnya kita melangkah pada pertanyaan 4. Apakah semua ukuran sudut-sudut yang bersesuaian sama? Nah, pada gambar ini tidak dijelaskan berapa besarnya, tapi bisa kita lihat bahwa di sini sudut A diberikan gambaran garis lengkung 1 sama dengan sudut E. Jadi ini menggambarkan bahwa sudut A sama dengan sudut E. Kemudian untuk sudut B besarnya digambarkan dengan garis lengkung 2, begitu juga dengan sudut F, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut B sama dengan sudut F. Kemudian sudut C digambarkan bahwa besarnya ini adalah bundaran kecil ya yang tak berisi, itu sama juga dengan sudut G, sehingga sudut C sama besarnya dengan sudut G. Kemudian untuk sudut D ini diberikan dengan lingkaran penuh, begitu juga dengan besar sudut H yang diberikan simbol lingkaran penuh, sehingga besar sudut D ini sama dengan besar sudut H, sehingga jawabannya adalah semua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa dua bangun datar segi banyak sebangun adalah dua segi banyak yang terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya dan memenuhi kriteria: 1. Semua rasio dari ukuran sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, semua sudut-sudut yang bersesuaian kongruen atau ukurannya sama besar. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.